Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada konten yang cukup menarik yang perlu saya bikin hari ini, 14 Juni 2025. Saya terkait kembali lagi mengenai darah, termasuk residu dari suatu BKP, barang kena pajak. Jadi begini, kenapa saya begitu beberapa waktu tahun yang lalu ada ya, sejak saya tugas di Bali ya, misalnya di Denpasar gitu ya, itu terkait dengan darah, atau di website saya atau di mana, di media sosial saya terkait dengan darah ya. Kenapa saya konteksnya darah itu semestinya seharusnya eh, termasuk di dalam pasal yang dikecualikan, yang penyerahannya dikecualikan dari pengenaan PPN. Nah, itu bis. Kalau yang undang-undang eksis saat ini kan hanya penyerahan emas batangan ke Bank Indonesia. Saya melihat tujuannya gini, ada beberapa yang menyanggah mengenai hal saya ini, termasuk itikat saya, niat saya untuk uji materi ke Mahkamah Konstitusi mengenai hal ini, terkait dengan darah. Ya, ini bukan berarti undang-undang perpajakan berlawanan dengan Undang-Undang Dasar 1945, bukan. Karena dalam uji materi itu ada beberapa teori. Salah satunya adalah yang bertentangan. Yang kedua itu berupa input atau masukan. Saya lupa ada beberapa teori itu. Intinya kalau di saya itu mengusulkan sesuatu. Sifatnya bukan bertentangan, tetapi ada beberapa hal di mana ada unsur ketidakadilan terhadap objek pajak, yaitu penyerahan BKP, khususnya BKP ya, barang kena pajak, yang mungkin termasuk kategori yang tidak dikenai, bukan kategori juga tidak dipungut atau dibebaskan, karena ini adalah base dari undang-undang dan juga bukan diatur oleh peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang di bawahnya setingkat, atau peraturan pemerintah, peraturan menteri, kan gitu ya. Bukan itu konteksnya. Konteksnya saya adalah masalah kesetaraan atau keadilan, atau melihat, memandang secara objektif bahwa barang tersebut memang bukan merupakan objek. Kita tidak melihat dari base transaksinya, tetapi dari objeknya. Termasuk penambahan residu, yaitu barang-barang bekas turunan lah ya, di level 1, level 2, level 3 dari suatu barang yang berubah bentuk, yang penamaannya secara gramatikal, dictionary, kamus itu sudah berbeda disebut namanya, kan gitu. Walaupun sumbernya satu. Contohnya gandum itu ada namanya tetelan gandum yang digunakan untuk konsumsi pembuatan roti, makanan dan sebagainya, sementara tetelannya untuk pakan ternak. Contohnya semacam itu. Di satu sisi barangnya kena pajak, karena kalau dikonsumsi di dalam negeri itu disebut sebagai barang yang dikenakan pajak atau BKP. Tetapi tetelan ini kan kalau barangnya impor kan dia PPN diimpor gitu. Berbeda tentu pengenaannya, karena gandum ini kan secara umum tidak banyak diproduksi di Indonesia. Nah, bagaimana dengan barang-barang yang lain yang ada residu-residu yang penamaannya saja mungkin sudah berbeda, baik secara leksikal, gramatikal, maupun secara penamaan umum idiom yang berlaku di masyarakat. Itu konteksnya. Jadi ada sih yang misalnya gini, bukan menyerang sih, menyanggah pernyataan maksud saya itu. Mbok kamu itu nyari objek-objek yang mampu penerimaan pajak. Begini, konteksnya adalah saya sudah tahu undang-undang itu kan hanya satu yang dikecualikan, yang dari pengenaan itu. Yang lainnya kan otomatis kan semua proses dari produksi, dari distribusi, dari konsumsi kan sudah dikenakan. Nah, bagaimana dengan barang-barang yang lain? Seperti misalnya kita ngimpor gajah atau binatang lain dari negara lain, satwa misalnya, atau pembelian satwa oleh dari masyarakat tertentu yang saya biasanya PPN ya, oleh tertentu
di penangkaran misalnya gitu, terus kemudian di kebun binatang gitu misalnya, kan juga tidak disebutkan itu pengecualian. Meskipun batasan mungkin bahasan dari pengukuhan kena pajaknya tidak lebih dari 4,8, tapi bisa saja mungkin gitu loh. Jadi konteksnya di sini adalah masalah saya lebih ke perjuangan bagaimana masyarakat itu percaya pada suatu institusi. Bahwa ternyata ada barang-barang ya di Indonesia ini yang dikecualikan dari pengenaan PPN gitu loh maksudnya. Yang secara kita ketahui seperti darah itu kan diproduksi oleh tubuh manusia, bukan di bukan oleh, termasuk mungkin selain darah kan ada organ-organnya yang mungkin diperjualbelikan kan gitu. Tidak kriminal itu kan, kejahatan tidak pidana itu kan bisa ditetapkan, dan kemudian pembayaran pajak juga harusnya ada di situ konteksnya. Ketika seseorang sudah memperoleh kekayaan yang secara ilegal, yang melakukan tidak pidana, kan gitu. Itu maksudnya seperti itu. Termasuk mungkin beberapa barang yang sampai saat ini sih termasuk darah, termasuk organ-organ tubuh, dan juga adanya barang residu atau turunan level 1, level 2, level 3 dari suatu barang yang mengalami perubahan bentuk namun disebut dengan nama yang berbeda gitu. Ketika pakaian menjadi pakaian bekas kan tetap pakaian. Kalau gandum ada tetelannya, ada bagian tertentunya dia tetelan gandum namanya, misalnya kita nyebutnya gitu. Kalau di Jawa itu tetelan kan gitu. Dan yang lain-lain. Nah, ada beberapa mungkin barang yang mungkin disebutnya sudah beda secara kimiawi maupun secara idiom yang berlaku di masyarakat di Indonesia kan gitu ya, baik itu impor maupun dikonsumsi di dalam negeri. Jadi di sini konteksnya adalah saya tidak berencana apapun misalnya menggerus penerimaan. Justru saya ingin menegakkan bahwa undang-undang di Indonesia itu memiliki berkeadilan, memiliki kenyamanan, comfortable, dan juga memiliki kepastian hukum. Di situ kita di teknis lapangan juga belum tentu tidak mengalami kesulitan dalam menafsirkan sesuatu barang. Saat ini kita ketahui kan semua barang, baik turunannya maupun yang tidak, itu kan terutang, dikenai dan terutang gitu loh. Karena hanya satu menurut undang-undang di Indonesia, barang yang tidak dikenai PPN itu bukan merupakan objek pajak, bukan BKP ya, bukan BKP tapi tidak dikenai menurut undang-undang ya, bukan oleh pengaturan regulasi turunan dari peraturan pelaksanaan dari undang-undang. Jadi itu maksud saya itu seperti itu, bahwa memang perlu strategi di mana strategi ini jangkanya panjang sekali karena diatur di undang-undang, bukan strategi yang sifatnya sesaat yang misalnya berbentuk regulasi dan sebagainya. Ini konteksnya begitu. Saya pernah mencoba menghubungi salah satu anggota DPR, sebut saja lah Dr. Fahri Hamzah, ketika saya mengusulkan ada beberapa usulan yang ingin saya gelontorkan di DPR, dan ternyata beliau menjawab tanpa saya bertanya, apakah kamu konstituen saya? Kamu statusnya apa? Ya pada waktu itu solusinya hanya usulkan saja ketika ada masukan ke atasanmu kan gitu ya. Ya, tapi jangka waktu ini kan panjang sekali ketika ada perubahan yang belum tentu mungkin masuk materi bahasan. Kenapa saya selalu memperjuangkan darah dan BKP yang menjadi turunan-turunannya itu, baik secara pengalaman pribadi saya maupun pengalaman rekan baik teman baik saya, sahabat-sahabat saya yang mengeluh curhat ke saya kan gitu. Nah, di situ perjuangan yang ingin saya perjuangkan, mudah-mudahan saya tidak sampai tahap uji materi terhadap darah ini atau turunannya ya, turunan dari suatu BKP gitu, residu, termasuk jenis-jenis sampah yang kita nyebutnya mungkin macam-macam. Kalau di industri mungkin residu, tapi kalau di tubuh manusia ya kotoran manusia gitu kan. Kalau di kode HS mungkin disebutnya beda lagi gitu loh. Itu maksud saya itu di situ. Jadi ini bukan bermaksud untuk menggerus penerimaan pajak dan tidak mendukung penerimaan pajak, tetapi konteksnya adalah masalah kepastian hukum jangka panjang. Ini suatu bentuk perjuangan.
yang mungkin ya caranya bisa macam-macam, tapi yang penting adalah secara konstitusional kan gitu. Secara elegan, termasuk ya melalui media sosial saya seperti ini kan ya cukup elegan mengungkapkan sesuatu isi hati, pikiran dan pengalaman hidupnya kan gitu. Saya kira itu. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat, semoga juga menjadi didengar oleh para penguasa, orang yang mampu, orang kodir itu ya, memiliki kemampuan, kekuasaan untuk mengubah sesuatu di negeri kita yang tercinta ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.